العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani birafati sumatal nuzuluhu ila dzikrillah. Allahumma baqina wa baqina fiddin, Allahumma baqina wa baqina fiddin, bi'ni'mata hikmata wa ta'ila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jama' min husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, alhamdulillah urang dina ieu wengi sakumaha biasa ngelaksanakeun perintah Allah jeung Rasulna. Mudah-mudahan puasalah silaturahmi kubarengna pangaosan urang masih pabenan iman Islam anu kuat, oge masih paparipadan anu sehat, rezeki yang bisi padan turu barokah, para putra bisi sholihin sholihat, masih izingan dina rahmat Allah, kalayan bila mana maut masih husnul khatimah. Amin. Insyaallah dina malam ieu rek ngajelaskeun salah satuna rukun Islam, yaitu yang ketiga, 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa. Kudu nama zakat ngan kabung. Ngan secara syariat, secara tarekat dan secara hakikat. Lamun wae urang ngalaksanakeun puasa masih cenderung dalam keadaan syariat, masih menunggu dalam keadaan kedatangan bulan suci Ramadan. Ternyata kalau terbuka hati, terbuka dengan keilmuan, puasa tarekat jeung hakikat pun bisa sekarang, tidak untuk menunggu tanggal bulan Ramadan. Bulan puasa yaitu cuma ukur secara syariat adalah tubuh kita yang selalu menahan dengan merasa kehausan dan merasa lapar dan merasa untuk melakukan jima. Nah, bulan puasa masih yang dalam puasa, jadi lamun masih seperti itu, di sisi manusia mah sudah melakukan puasa, tapi di sisi Allah belum melakukan puasa, karena masih arruhna belum paham atau belum diberi paham oleh Allah bagaimana sih puasa hakikat dan atanabi puasa syariat tarekat hakikat itu. Kalau puasa syariat sudah dijalankan, kalau puasa tarekat mungkin ada yang menjalankan, cuman ruh tetap sadar. Kalau puasa tarekat lamun tingkatan temah tingkatan ahli ma'rifat, orang anu selalu geus ngabunuh kana iblis-iblisnya. Nah, ruba so'imun
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ats. Rubah seberapa banyakkah orang yang melakukan puasa sampai ke se-Indonesia cuma ukur puasa menahan lapar dan haus. Sedangkan kalau kata puasa inna sauma li wa anna azzi, di dalam kitab Bukhari Muslim sebenarnya puasa itu adalah hanya aku yang tahu, manusia tidak tahu. Nah, karena puasa saya tak usah untuk dibahas, tapi untuk berangkat dari untuk kemakrifat akan apa hakikatnya puasa harus berangkat dulu dari syariat. Puasa dikatakan puasa syariat, puasa torekat, dan puasa hakikat. Nah, ini dari makna puasa itu apa sih sebenarnya? Perlu kurang diketahui tentang puasa torikot. Hakikat syariat sudah paham, yaitu puasa yang dinamakan puasa ayeuna tarekat yang selalu menuju berjalan kurang menuju ke Gusti Allah. Itu berjalan itu dohir batin, bukan cuma ukur dohir wukul, tapi batin harus ikut puasa. Seandainya cuma ukur dohir na wukul jasmani menahan lapar doang, ruhna di dalam hati berkelayaban melakukan maksiat, gibah, jinah qalbu, berarti cuma ukur puasa tugas cuma kewajib. Di sisi Allah bagaimana? Tong ditanya dari luar. Di jalan oge geus masih kene. Nah, ayeuna puasa ruhna bagaimana? Puasa ruh berarti yang selalu mengganggu dalam hati itu tiada lain berarti setan. Nah, cara setan yang bagaimana yang selama ini kita harus dibunuh. Cara ngabunuh setan itu harus dengan zikir. Makanya jangan sampai di dalam hati kita melaksanakan ujub, riya, takabur, hubur riyasa, hubul mahmadah. Nah, di situ ngahayal pun termasuk batal. Lamun masih kena bulan puasa, masih kena gibah, boro-boro nyampe, capek kadang garing biwir, ayeuna betul gugurukan. Nah, itu dina perlu puasa torekat di sepeda, tong ningalikeun masalah ganyaran, kadang-kadang puasa teh ditinggalin dina masalah ganyaran. Kadang-kadang puasa oke didangan di dia puasa naon? Puasa panser, puasa baret, puasa jaguar, karena nu ditinggalin puasa itu adalah hanya hadiah. Berarti ngalaksanakeun puasa nu ditangan naon? Hadiah. Nah, lamun puasa masih kena dengan hadiah, mata ke rumah tekan nyaman ku batur ieu ada kitu deh. Puasa masih dengan fadilah, tingkatkeun ayeuna kan sebatas ayeuna syariat mah. Karena ngalaksanakeun bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan barokah, rezeki gampang, dengan rezeki gampang, dagang carut laku barokah. Ayo nanti barokah. Nah, dia perlu urang kudu diketahui supaya urang puasa menuju ke Allah. Lamun urang teu menuju ke Allah, gomo lamun puasa hakikatna, masya Allah. Ayat-ayat Al-Quran sudah jelas. Nah, lisaimin farhatan indal iftar
wa farhatun inda ruyatil jamal. Keur kajami anu puasa teh dibere kesenangan, terus mulai rancu nafsu mun dibere kitu. Sanajan keur ngaji hakikat lamun ngandengi aya kata fadilah ganjaran nafsu celi nafsu. Satu akan diberikan kebukaan indal iftar, waktu kita buka. Yang kedua wafarhatun inda ruyatil jamal. Yang kedua diberikan kesenangan melihat yang jamal, yang elok, yang ganteng, yang maha ganteng. Siapa? Tuhan kita. Tuhan kita. Nah, di sini kebanyakan yang merasakan ini indal iftar doa, ternyata di sini tak mau untuk ngejar wa farhatun inda ruyatil jamal. Ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti itu akan lebih senang daripada buka. Kalau syariat mau buka asa bunga tah indal iftar ruh anu harus ketemu al insanu sirri wa anna syiru. Manusia itu adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya jeung Allah. Waktu nak berpuasa adalah puasa syariat itu adalah setahun sekali, sebulan lamanya. Kalau waktu puasa thariqah tidak ada waktu, tidak ada batas. Dari mulai bulan puasa sampai sekarang sudah termasuk ketika manusia sadar di dalam hatinya tak mau untuk melakukan ghibah, tak mau untuk melakukan suudzon, tak mau untuk melakukan ujub riya takabur, karena hatinya sudah dibersihkan. Tiada lain ku Gusti Allah, yaitu adalah zikir hu Allah atau Allahu. Setiap muncul arek ujub, nah itu menahan dari ingin sombong, menahan dari ingin takabur, menahan dari kelakuan riya. Karena manusia selalu banyak riya, pakai baju suka hati keratek, make sapi keratek kena hati, make kopiah keratek kena hati, beli HP keratek kena hati, terus bahasa kami gitu ya. Selalu lupa kena ujub riya takabur. Puas berarti terpuas, seharusnya tidak berhenti daripada itu. Nah itu puasa sebenarnya. Karena rukun Islam itu ayat 5. Hiji syahadat, nyaksian, nyaksian. Kedua sholat, tahu makna sholat. Tilu zakat, harus tahu makna zakat. Keempat puasa, harus tahu makna puasa. Kelima haji, harus tahu makna hakikat daripada yang 5. Rukun haji harus tahu dari mulai syahadat, berarti menyaksikan kepada Allah, menyaksikan kepada Rasulnya Allah secara hakikat, harus menyaksikan seperti itu. Baru Islam yang sempurna. Lamun wae aya urang syahadat cukup syahadat na mulut, ruhna belum menyaksikan, berarti syahadat cuma syahadat sare. Ka Allah nage caca. Kusabab loba jelema ngalaksanakeun jerum syahadat Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ternyata kalau mata ruhna masih tertutup, masih tersandar kepada ayeuna Muhammad syare adalah di Palestina atau Nabi di Masjidil Aqsa atau Nabi di Madinah. Cuma itu doang, ruhna bingung. Tak baca sholawat, hayat nabi kagak.
lamun jangan maca salawat hayang maca salawat hayang syafaat. Coba gali. Lamun teu digali mah bingung. Rasul kita datang ke sini diutus oleh Allah. Kita pun hakikatnya Rasul. Itu kita harus merasakan bahwa hakikatnya ini Rasul Allah, karena Muhammad itu adalah utusan Gusti, utusan dohir batin. Karena di dalam surat Al-Kahfi menjelaskan. Nah ini puasa. Puasa hakikat yang bagaimana? Puasa hakikat ini, nah ini yang dikatakan puasa hakikat yang bagaimana? Selalu menahan di dalam hati keakuan ini. Apapun yang selama ini kita kerjakan, kerja besar atau kerja kecil menghasilkan besar atau menghasilkan kecil, tiada lain itu adalah kehendak Allah. Ditahan ulah merasa, urang bisa bisnis, urang bisa merasakan puasa, urang bisa merasakan ngaji. Itu kan makhluk. Kalau makhluk kan sifatnya la haula wala quwata illa billah. Nah, eta anu teu salah mah kebanyakan mah teu ditahan. Kapan eta teh waktuna? Tidak ada waktu sedetik pun. Seharusnya jangan lengah dari keakuan iblis, karena yang mengaku merasa bisa itu iblis yang mengaku Tuhan. Itu keakuan. Nah, disebut kena puasana puasa hakikat. Apapun. Apa ya? Kalau secara mulut boleh. Punya aku, istri aku, anak aku. Tapi kalau ruh berbicara, mulut berbicara aku, ruh berbicara akunya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini ngaji hakikat marifat. Kebanyakan istri yang selalu terganggu. Karena secara syariat puasa orang cuma dijieun kesempatan. Puasa itu adalah untuk bisa berlipat setor. Karena bulan puasa itu menghasilkan rezeki lebih gede. Kesempatan kayak bulan puasa setor makin gede, kalahkan dimanfaat. Padahal dimanfaatkan ke Allah lebih cenderung, karena dohirna harus puasa, ruhna juga harus puasa. Nah, di situ yang bisa berpuasa sebenarnya tiada lain manusia, tak bisa apa-apa. Yang berpuasa itu hanya Allah. Inilah kita terjerumus. Maka lawan mulai dari ngaji babakan ini, babakan syariat tarekat hakikat, berjuang. Ketika kita dipanggil oleh Allah di datang bulan puasa, lebih dominan untuk lebih cenderung melakukan ibadah kepada Allah. Makanya di dalam bulan puasa itu adalah turun malaman Lailatul Al-Quran diturunkan ke Gusti Allah, tiada lain itu adalah bulan puasa. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Qadim. Sebelum Al-Quranul Karim berarti Al-Quranul Qadim.
Al-Qur'anul Karim diturunkan ku Gusti Allah kepada Nabi Muhammad yang dinamakan adalah wahyu. Tanya, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad apakah Quran seperti ini? Tidak. Apakah seperti tulisan ini? Tidak. Ternyata wahyu, petunjuk buat umat Nabi Muhammad Sallallahu. Nah, kita ini sekarang malam ini kita bongkar dengan Lailatul Qadar yang sebenarnya. Jangan sampai kita cerita syariat dulu kita supaya lebih memahami tentang masalah Lailatul Qadar. Kadang-kadang di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali berkata, datangnya Lailatul Qadar itu adalah ada yang mengatakan dari tanggal 21 atau tanggal 19, tanggal 23 atau 25 atau 27 atau 29. Walaupun belum kedatangan bulan puasa, karena seharusnya Lailatul Qadar itu kita akan ditemui sekarang. Karena kalau Lailatul Qadar tidak ditemui sekarang, sampai kapan kita nemuin Lailatul Qadar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah kita teruskan ngaji malam Lailatul Qadar. Kita jangan sampai cenderung dan mencari Lailatul Qadar cuma bulan puasa setahun sekali. Kalau terus-terus kita mencari sampai ke Lailatul Qadar, sampai kapan lo ketemunya? Karena akan kesusahan kalau mata ruh atau nabi mata hati belum bisa terbuka, masih bingung, masih kene di tanggal 23, 23, 25 dan 27 dan 29. Sedangkan orang kedatangan bulan puasa kadang-kadang mempersiapkan diri. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu di dalam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhum fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya tamatla'il fajr. La'il fajri hek ngan lamun urang can apal tong bingung ikuti we aya disebutkeun la'il fajir
Tongsok jadikan ari ilmu urang masih terbatas mah. Naon cenah urang ngomong cenah si eta mawakuf nage salamul fajir tapi fajir lain lihat. Eta jalmi masih kena terbatas. Karena ikuti we loba jelema ahli jadikan ahli hijab jelema nu resep kana nu penghalang-halang nu kitu. Teu itu wakuf nakol dipinahkeun. Nah, ini tanda-tandanya bulan puasa karena puasanya sudah dijalani secara syariat dan tarekat hakikatnya puasa. Berarti kalau diambil dulu dari hakikatnya puasa, tiada lain kita memuasakan ruh kita kepada Allah. Tiada lain ruh kita irikan sebagai makhluk yang Allah telah bertiupkan rohku ke dalam tubuhmu. Ternyata roh itu masih ada dalam pengakuan, yaitu yang bisa berkatakan bila mana hati kita berkata dengan aku yang mampu, aku yang bisa. Itulah hakikatnya iblis. Itulah hakikatnya iblis. Iblis itu bukan yang seperti yang kita bayangkan, bukan. Kalau secara syariat mah hek-hek deui. Nuculina ranjung anu tanukna geus beda. Sebenarnya nama iblis itu anu selalu ngaku Tuhan, anu merasa hati, merasa ruh merasa orang bisa. Ini aku yang merasa, pun merasa. Ini yang merasa ngaji babakan makrifat. Ini adalah iblis. Ini hakikat iblis. Ini hakikat iblis. Etak mengaku Tuhan. Padahal kekuasaan Allah. Nah ini sekarang ini jadi sahabat lagi sebenarnya tuh. Kadang-kadang terima ini seperti iblis ngaji di rumah. Coba ras, anu ngaji lagi iblis. Dapat hasil ngerasa seperti itu berarti ngaji iblis. Ngantai nyahuan ngan dirina. Nah itu kan kalau artinya ada sifat atau kelakter iblis. Jadi sebenarnya coba tanya atau iblis. Coba pengen iblis, coba pengen iblis. Di mana sih iblis? Kadang cek Allah inna syaitana lakum aduwwun. Nah ini inna anzal Al-Quran itu diturunkan, bisa dikatakan nuzul Quran. Nuzul Quran diturunkan Al-Quran. Cek secara syariat dalam nuzul Quran. Al-Quran ini adalah inti. Secara syariat ini adalah Al-Quran. La yamasau yang janganlah pegang kau kepada Al-Quran kecuali keadaan suci. Sucinya yang bagaimana? Nah ini kesucian. Makanya jangan sampai memegang kepada Al-Quran kecuali punya wudu. Secara syariat sudah dijalankan. Kalau secara hakikat yang bagaimana? Kalau secara hakikat, janganlah engkau mengotorkan di dalam hatimu ayat-ayatku, kata Allah. Yang bagaimana mengotorkan ayat-ayatku dalam hati? Ketika kita berbicara, inilah contoh para jamaah ini adalah ayat ciri-cirinya adanya Allah. Jangan sampai ruh itu mengotori, jangan sampai memegang. Ini aku yang bisa. Jangan sampai itu ngotoran ayat-ayat Allah. Entah kotor. Dan secara syariat wudu dohir, wudu batin, wudu syariat, wudu torekat, wudu hakikat ayat. Nah ini wudu hakikat wudu hakikat ngabersihkeun hate tina keakuan ulah ngotoran ayat-ayat Allah. Ayat teh kan ciri, ari ciri teh berarti ciri na ayatna Allah. Lamun di kotoran, nah itu jadi istilah Al-Quran itu diturunkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan langsung berubah di langit berbentuk Al-Quran? Tidak. Berbentuk tulisan? Tidak. Wahyu kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan tanggal 17 bulan suci Ramadan.
Al-Quran. Suci Al-Quran. Nah, sampaikan seperti itu, datanglah bulan puasa itu yang dinamakan Lailatul Qadar, yang orang ahli hijab, yang orang masih ruhna terhijab, yang orang ruhna masih tertutup dengan zuyina linnas hubus sahwat, digitingan, dihalangan hatena ku manusia, ku karesep, ku urusan dunia, minan nisa tina golongan wanita, minawal banin jeung anak, wal qanatil muqantharah jeung urusan-urusan dunia. Jadi ruh itu tertutup dengan itu, makanya selama ini kita mencari Lailatul Qadar itu setahun sekali. Insya Allah ini para jamaah bukan bulan puasa besok asa benar diyakinkan sekarang ketemu dengan Lailatul Qadar. Ketemu dengan Lailatul Qadar sekarang malam Jumat ini. Karena Lailatul Qadar sare. Udah jalankan seperti biasa malaikat syariat dengan ruh ilmah bagian ilmu iman keyakinan. Inna anzalna, inna sebetulnya aku kata Allah, anzalna nurunkeun aku fi laila di kemalaman, Lailatul Qadar dina kemalaman yang berkuasa. Kita bongkar dulu supaya ulah lieur. Secara syariat malam ini contohkeun ku Allah. Ini malam. Yang ngaji jero. Supaya orang puasa usul ayeuna karena khairu min alfi syahri, leuwih alus tinimbang ibadah 83 tahun 1000 bulan. Ayeuna ketemu ayeuna anu ibadah 1000 bulan lebih alus tinimbang 1000. Ayeuna asal luluna sia atau nulutan babet ketemu bener ya bakalan ngomong udah bisa Malam ini adalah malam syariat, siang ini adalah siang syariat. Berarti semuanya kalau ada syariat harus ada tarekat dan hakikat. Manusia ini sebenarnya di sisi Allah tidak ada karena kita mah ada diadakan ku Gusti. Kalau tidak ada Allah, apakah ada kita di sini? Tidak ada. Dan berarti kalau cerita hakikat berarti menceritakan rahasia Allah. Coba nanya. Ini diadakan oleh Allah, diadakan oleh yang ada itu siapa? Yang ada. Berarti kita ini yang selama ini kita rasakan kalau di sisi Allah memang tidak ada, kalau di sisi manusia memang ada, karena di sisi manusia itu adalah syariat. Berarti kalau di sisi Allah mah tidak ada. Nah, kita menceritakan inna anzalna itu bila mana Allah telah menurunkan fi lailatil dina ketidakadaan, dina kemalaman, dina kegelapan. Di sisi Allah mah itu manusia itu tidak ada. Berarti yang ada hanya di lair tina penting qadar. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa hanya Allah. Tidak ada kita ini kalau di sisi Allah. Kalau ruh merasa ada, merasa hidup, karena hidup ini bukan hidup kita. Allah la ilaha illa huwa.
Allahu akbar. La ilaha illallah kecuali Dia. Dia itu siapa? Hayyun, hidup. Hidup al-qayyum, telah berdiri. Berarti hidup ini adalah hidupnya Allah. Manusia ada enggak? Manusia ada enggak? Sedangkan itu ayat kursi bisa kurang jawabkan sebagai garukia. Ayo di sini Allah. Sedangkan Allah itu huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Rasul al-Qadir. Allah itu ada di awal, ada di akhir, ada di dalam, ada di luar. Zahir di sini ada. Tanpa Allah apakah ada? Tidak ada. Wal zahir wal batin. Jero yang selalu hidup tanpa pernah mengenal tidur, itu adalah jantung yang selalu berdetak, tak pernah tidur kecuali koin. Allah pernah sareng deh, namun Allah sareng berenang sahan mengurus ya. Gorengan malah laku sih. Lamun Allah sare. Waduh. Nah, di dalam tubuh kita ini ada yang tidak selalu tidur, adalah hidup. Hidup ini adalah hidupnya Allah. Hidupnya bukan sifat. Kalau hidup sifat ini manusia. Di luar adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Fa inna ma tuwalli fis samawati wal ardi. Dimanapun kita melihat, disitulah wajah Allah. Dimanapun kita melihat di Masrika Maghrib, disitulah wajah Allah. Nah, kumaha eta ngahartikeunana? Nah, ayeuna urang tentang masalah di mana kita melihat di wajah Allah. Contoh lagi, ini Dede, apakah tanpa Allah bisa melihat? Enggak. Ayeuna jamaah yang dilihat tanpa Allah apakah ada enggak? Berarti semuanya disitulah wajhullah. Cenderung nih keyakinan kita lebih cenderung ke tauhidan dengan tertunda. Nah, eta teh supaya kaharti, supaya gelah lieur kana sirah pangan dibongkar heula kitu contoh-contoh heula. Bilailatil berarti kita ini di sisi manusia tidak ada itu hakikat malam, nggak ada gelap. Ari gelap itu berarti bilailatil qadar wa ma adraka ma lailatul. Yang selalu berkuasa, tak ada siapapun yang berkuasa kecuali hanya Allah. Lailatul Qadar khairum min alfisan. Lamun ayeuna hate urang geus nyampe kana eta keyakinan sanajan bari lieur dina sirah. Putar ati gasira itu kumaha kakaragan lagi ngaji misalkan. Ayeuna khairum min alfisahrin. Ayeuna ibadah urang dari mulai balik sampai ke umur 60 tahun atau 70 tahun can pernah mengenal eta, lebih baik mengenal yang semalam ini. Lailatul Qadar teh eta. Sehingga nu diturunkeun di mana? Di langit. Langit tak bukan langit syariat. Ini yang kita di atas ini adalah payung. Langit syariat, langit hakikatnya adalah kolbu kita yang selalu muncul dengan keyakinan. Kudrah, iroda, ilmu, haya, sama, basar, kalam dari kalam sidratul muntaha. Eta nu leuwih alus ayeuna ketemu tah ibadah dinu kamari ka belakang samemeh ngaji mulai ngadengikeun ieu leuwih alus ngadengikeun ieu dibandingkeun jeung nu kamari masih kena cacapan.
Masih kena bingung? Ternyata Allah malam ini ditemukan dengan Lailatul Qadar. Terus itu aktif nepi ka hayat terakhir selalu khairu min alfisar. Saja umur ratusan tahun dipakai bangga. Wah umur ini kurang. Wah umur ini 150 tahun. Hari masih kena caca mama kapan ieu mah. Can bisa balik ke masih gentayangan hana betangkal awi. Paling gediung kalau kuburan anggap tuh. Eta. Ayeuna cenah balik. Geus ketemu jeung Lailatul Qadar. Oh iya. Manakah cahaya Lailatul Qadar itu? Kita baca dulu dengan syariat supaya bingung karena syariat selalu mendengar. Kalau Lailatul Qadar itu yang diturunkan oleh Allah di malam 21 dan 23 atau 25, yang itu adalah cahaya dari langit, Pak. Terus cahaya dari langit, mana cahaya dari langit? Terus pada turun para malaikat, Pak. Sesudah turun para malaikat, maka malaikat Jibril nancengkeun bendera hijau dina Ka'bah, Pak. Cerita sehat. Nancengkeun bendera hijau dina luhureun Ka'bah. Terus menyebarkan ayeuna ka kampung-kampung, ke setiap jamaah, apakah ada nu bangun atau enggak? Nyayat di masjid kamar maghrib cerita di dalam hati. Geus datang pajar terus eta malaikat ditarik deui ku malaikat Jibril dicadak deui ka langit. Dicabut. Wahai para malaikat sahabat-sahabat, cek malaikat Jibril, kita pulang lagi ke langit. Secara cerita sare nusok ngadengi cerita malaikat Jibril pernah katingali teu. Nah, ia apakah benar menjadi cahaya? Ini cahaya buat para jamaah. Hakikatnya di langit kolbu syariat nama aku yang berbicara. Hakikat nama Allah telah mengeluarkan dari dalam langit menjadi cahayakah buat para jamaah? Yang menyampaikan menurunkannya siapa, Pak? Itu adalah yang menyampaikan adalah para malaikat Jibril, Pak. Itu yang menyampaikan saya kepada jamaah. Nah ini dari langit. Ayeuna datang keyakinan cahaya dari keyakinan pribadi para jamaah. Terus muncul cahaya, terus raju. Oh, cahaya di situ. Setiap datang cahaya keyakinan, datanglah malaikat Jibril, yaitu yang mengantarkan suara ini untuk keyakinan ke dalam kalbu. Maka disitulah rahmat Allah. Nyampe dah. Lamun teu nyampe masih kena mentok dengan keyakinan, berarti Allah belum kehendak. Keyakinan berat masih kena dalam keadaan jadi golongan bangsa jin. Yuwaswisu bisudur waswase. Bener teh ieu teh, bener teh ieu teh, tidak dada teh terus masih kasih golongan jin. Eta malaikat Jibril diturunkan secara syariat kan itu diceritakan. Nah, ketika tanggal 21 atau 23 itu adalah hari-hari, wahai para jamaah. Tanggal 21, 23 adalah malam ganjil. Nah, kita harus bongkar dengan keganjilan itu. Keganjilan itu sebenarnya mah 21, 23 itu lain ditinggali masalah jumlahnya lain. Nama keganjilan anak siapa yang ganjil itu lah.
Siapa yang ganjil Allah telah menurunkan, berarti yang ganjil itu adalah Allah. Ahad itu yang menurunkan, berarti manusia mah tak bisa apa? Nah, itu tanggal 21 dan 23, 25, 27 itu malam ganjil, malam hartina di sisi Allah nih. Kalau bukan syariat nih, kalau di syariat ini malam ini. Kalau di sisi Allah malam hartina tidak ada yang menurunkan yang ganjil. Kul wallahu Nampaknya menang telah kepada adalah kepada tiba belaan udul 2 bungkus dan latur pada kopi sarundul dekat panggil buku madon abah lagi masih dia ditancap ke nana itu malaikat Jibril di mana? Ya itu Baitullah, tempat dah Allah, tempat Ruhul Kudus, ruh yang bersih, bayi di dalam hati. Itu ditancap ke tak etak. Baitullah hakikatnya secara syariat adalah di Mekah. Apa itu? Nah, kalau tanggal napal bahninya Sebrajan mengatakan di dalam Ihya, menjas Imam Ghazali datangnya kadang-kadang ada datang hari bila mana tanggal hiji bulan puasa, tanggal 2 hiji, misalkan lamun poe minggu tanggal puasa tanggal 2 hiji, kalau tanggal hiji bulan puasa poe Senin, kadang-kadang tanggal 25 ada menjelaskan di situ. Kita harus bukan. Secara syariat sudah diceritakan. Bagaimana yang dikatakannya itu yang hari-hari itu. Kita bongkar hakikatnya hari. Karena kita yang selama ini yang kita dicari itu adalah hari itu bukan ala hakikat, cuma ukur neangan. Tidak ada hari tanpa neangan koin. Benar deh. Coba, orang teh bingung dirinya. Tidak ada hari tanpa neangan duit. Kang Asep di Bandung neangan duit. Kita bongkar harinya supaya ruh kita tidak nyimpang. Syariat ini adalah mencari duit. Kita kaki berjalan ke sana kemari mencari rek hari Senin, rek hari Rebo, rek Kamis, terserah eta rek hari naon nganjeun ruhna hatena kudu aktif. Manakah hari Ahad itu adalah hari tunggal. Ahad, hartina Ahad, menciptakan atau yang ada. Dia cerita hari Ahad. Ahad itu adalah hari tunggal. Coba tanya ke anu tunggal saha. Hari Ahad itu adalah hari tunggal. Kunaon atuh Nasrani mah ibadah nanti poe Ahad. Hari tunggal tak diberhentikan diperhentikan. Karena hari Ahad, hari Senin itu adalah hari Allah menciptakan makhluk. Maka Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan hari Senin. Makhluk ini lamun urang arek ngabangun itu ya hari Senin alus. Hari makhluk jadi kabongkar. Jadi urang teh jadi kieu. Lamun geus apa kana rahasia hari tidak ada itu yang ada dalam hati itu yang selalu berperan tiada lain hanya Allah. Aktif terus. Ruh. Berarti hari Senin bila mana kerja itu gede.
urang mah makhluk sifatna ge la haula wala quwata illa billah, didiukeun ku Gusti Allah, digomongkeun ku Gusti Allah, disifatkeun ku Gusti Allah, terus digomongkeun di ngawakong dileumpakeun dengan duit ku Gusti Allah. Nah, di situ lamun selalu aktif di ditu ruh mengatakan bahwa ini makhluk, selalu sadar ka Gusti Allah, itulah Kanjeng Rasul. Hari ieu mah urang mah hari Senin dimanfaatkeun cenah hari Senin alusna pake nang duit, tungtung nama ribet. Nah, ieu hari makhluk. Nah, eta numpangna harus dikenalkeun teh kudu sadar manusia teh selalu makhluk teh lain cuma ukur mulut doang, na eru dina hate. Bukan urang makhluk, teu makhluk, tapi eru eta kunaon beunang ngaku kitu. Merasa aku keakuan. Hari Selasa itu adalah hari sifat af'al aqwal. 3 kan? Tadi para luasa. Selasa itu. Sifatullah, af'alullah, aqwalullah, sifatullah, af'alullah, aqwalullah. Nah, ketika datang hari Selasa, ini sifat kita berbicara. Apakah makhluk bisa berbicara tanpa Allah? Tidak, hei. Nah, ayeuna af'al, apakah ayeuna Deden bisa megang mic tanpa Allah? Tidak, itu. Hari naon eta? Hari Selasa. Sifat begini sanajan keras hareupeun jamaah, sanajan pelan hareupeun jamaah, teu sadar pelan sopan kana urang soal arif bisa. Ai dina hatena arifin siapa? Siapa merasa arif teh? Padahal Allah itu adalah sifatullah tuh, Asmaul Husna. Ayat teh kami. Nah, ya. Hari opat, hari Rabu. Nah, jadi sebenarnya mengenal. Berarti Lailatul Qadar itu bisa kajahan rek hari Rebo, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, terus selalu Lailatul Qadar. Lawan terus Lailatul Qadar seperti itu. Hari Rabu itu adalah sifat af'al aqwal wujud. Ini belum bingung kan? Ini secara hakikat. Yang tadi sifat Allah, aqwalullah, af'alullah. Berarti wujudnya Allah. Sebab tanpa Allah gak bakalan ada. Hari Kamis. Rabb itu hari Rob. Rob hari Tuhan. Mun baheula mah ieu tukang nyamut, cara nyamut werebo. Kunaon? Werebo itu hari Tuhan sebenarnya. Af'al, sifat, wujud, aqwal. Hari Empat. Hari Kamis, Hari Lima. Sifat, aqwal, ditambahkan berkumpul semuanya dari kemakhlukan, dari keakwalan, dari sifat wujud sadayana. Disitulah datullah, wujudullah, akwalullah, sirrullah sadayana hari Jumat.
matak jelema utara Jumaah teh lepas si Gusti. Ada ayo yang bilang teh Jumaah. Lain kamang ece da geus kasaha atuh. Disitulah kumpul hari matak rahasi al-insanu siri wa ana sir. Manusia itu adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya. Hari Sabat, tuh ayat ini jadi salapan. Hari Sabat itu supaya mengenal tadi Lailatul Qadar itu gini poe anu. Lailatul Qadar hari Sabat itu adalah hari Sabat itu bukan tidak ada Allah. Kata ahadnya awas. Hari kosong. Awas. Hari Sabtu itu. Hari kosong. Ini mengatakan kosong tiada lain ini adalah makhluk. Kata kosong pun belum kan ini mah supaya mengerti dalam pikiran. Awas. Hari kosong nol sebelum ada hari kosong. Apakah ada? Tidak ada. Gak bakalan ada angka 1 berarti angka kosong dulu. Kalau kosong kata syariat tidak ada. Kalau di sisi Allah itu adalah wujudullah. Kan kata wujud tidak ada. Tidak ada kata wujudna oke. Ada kata wujud Allah oke adalah hari Senin karena makhluk yang keluar dari mulut. Nah, Lailatul Qadar, maka Masya Allah, ayeuna urang dina pentingan Lailatul Qadar. Sekarang pagi dina poena. Nah, ayeuna mah sedeket eta poe 7 itu. Sadar teh hari Ahad. Allah. Hari Ahad berarti sirul asra. Panah dikri, rusak dikir nang isti aya. Hanya Allah. Hari Ahad. Dina hari Senin adalah dikirna naon? Dikir nu disebutkeun masih dia nya Allah. Itu dina kalau saya pikir sirul asr. Tingkatan surat tingkatan terus ka naon geus kana satu mun. Nah, kakaran lamun wae jami ngalaksanakeun penting ieu. Khairum min alfi sa'in tanazzalul malaikat wa pihak-pihak ini rabbihim itu teh diizin ti Allah. Min kulli amri salamun hiya hatamut lail fajar. Nah, di situ sampai ke fajar, sampai ke datang karena malam tidak ada. Di situ dah ada cahaya fajar atana sebutkeun fajar sodik. Nah, disinilah manusia kembali minal aidin wal izin. Kakara bisa mengatakan minal aidin wal izin di dia. Karena manusia sudah tidak adakan ruhnya tadinya dari Allah, sekarang sudah kembali di sisi Allah, berarti kembali karena suci. Kakarat minal aidin pantes eta mengucapkan minal aidin wal izin. Secara syariat mah kena puas. Nah, puasa urang PKB jangan sampai lebih ayeuna sedikit geus terbuka dengan keilmuan. Karena ini banyak yang membahas tentang masalah hujan, banyak jalan menuju ke Gusti Allah, sifat thariqah atau nabi, sifat tasawuf banyak menuju ke Gusti Allah. Dan jalan itu tujuan tetapkan itu banyak macam. Kenek urang mah urang jalan pintas, jalan lempeng anu supaya karena di dalam surat Al-Qadar Siratal mustaqim jalan anu lurus tah eta jalan anu lurus ka Gusti Allah. Karena sudah dituduhkan dari mulai pikirna
dituduhkeun dohirna, dikir hatena, terus nepi ka sirul asrarna, dikir ayeuna pada utikrina, nepi ka ainul basyirahna, tapi ka hakul basyirahna, tika musahadatul kabir, sampai ke di situ sifatnya mahfud, sampai ke sifatnya adalah maksum, adalah kanjeng Rasulullah SAW. Bila mana para jamaah geus nyampe ke sana, daripada cicing wae di dunia ngurus wae duit capek mental ka Gusti Allah, Gusti capek di dunia minta maaf. Karena di situ sudah nyampe di Gusti Allah. Arek minta maaf. Arek moal minta maaf. Kakarap ngayang karinya kana masuk deui. So, arek minta maaf. Mata wali-wali Allah itu minta maaf teh gampang. Gusti ati geus capek. Ulin heula ka Palestina. Minta maaf dirinya Gusti karena api dambung atuh cicing oge urang teh kadang-kadang ngurus makhluk. Sebenarnya ayah Allah nu ngurus mah. Capek Gusti tah lamun geus bisa balik mah di dunia ayeuna geus sadar ieu nu disebutkeun bangun ti jero kubur teh hakikatna da ayeuna urang keur masa pamanasan keneh maka diujina ayeuna para jamaah keur hudang ti jero kubur kesadaran nya itu adalah geus mulai keluar dari penjara hawa nafsu, maka diuji lemah ekonomi, pamajikan ngabeble, dagang ti iseu, tungtung namaneangan deui abah dukun deui. Tah di dieu hampir terkecohna manusia. Sebab loba jamaah minal aidin wal faizin kembali kana suci paingan para jamaah ceuk hadis bila mana jamaah mautna poenan Idul Fitri ceuk Kangjeng Rasul kalwaladi ummi seperti hiji murang kalih anu kaluar tina rahim ibuna. Ternyata kalau posisinya puasa nak kakarak syariat hukum mati di situ kayak mawaladati seperti kurang kali nu namanya dilahirkan di jantan ibu nata eta aruna jadi bayi deui eta teh sedeket ari bayi teu ngarasa dirina bisa lewe, bisa nangis, bisa mandi, bisa kencing. Bayi itu adalah di sisi Allah karena kiihna oge selalu didorong dengan keinginan tak merasa dimanapun dia kencing, disitulah Allah hakikatna indungna anu bisa ngobe berarti tajri minta tiap berjalan tiap hari. Berapakah? Sampai ke hampir balik. Balik lewat mimpi jima. Nah, seetik dikoreh kadinya dia mah kaya moal di umum teh. Mimpi jima teh korek cerita kecil. Mata kanikmatan anu selama jadi bayi. Nah, asnya kenikmatan selama jadi bayi di terakhiranku kenikmatan eta kenikmatan mimpi jima ribu kocok kaduna ngocokun lain anu keluar secara mimpi jima. Nikmatkah? Nikmat. Bagaimana nikmatnya sebelum balik atau posisi jadi bayi dengan nikmat itu? Wahai para makhluk, engkau di terakhiran dengan nikmat ini, kamu itu sebenarnya mah posisinya dari mulai dilahirkan nepi ka balik nikmat anjeun teh. Amal teh dituliskeun, salat oge cumukur bere ganjaran oge hanya ka Gusti ajang ka orang tuana. Sedasar
Hajang orang tua padilahna anjeun can boga nanaon, anjeun teh nikmat kehidupan anjeun sampai ka balik tadi terakhir ku nikmat. Kade anjeun lepas. Itu ciri balik. Kade anjeun lepas tina nikmat ieu nepi ka ayeuna merasa deui. Tah mulai balik ke merasa. Kukolot di kita coba tadi usaha sederhana. Kira kan budak merasa itu. Cara Islamkeun budak teh masya Allah disebutkeun hese sedeket kurang kuluroin mas'ulun wa kullu mas'ulun an ru'yati bakal ditanya pertanggungjawaban sedeket anak kurang belum diislamkeun kakaran Islam syariat secara Islam hakikat can bisa karena naon entong ning ayeuna urang rek islamkeun budak urang rek nyaksikeun ka Allah lagi can bingung entong ning ayeuna urang percaya ka Rasul secara hakikat syariat maka gitu panggih di kehidupan itu entong ini karena dohir nasi peserta makan kencang karena marungkul mandi secara hakikat masya Allah nah udah bakal ditanya tentang jawab anak digusur bakal digusur jadi musuh digusur karena tapi lamun anak geus mulai mencari dengan sendirinya mata sok diayakeun bae ateh itu hablum minallah ay hablum minanas geus umum hablum min tali ka Allah kudu disambungkeun deui nah ieu emang asep di Bandung aya api beuti ieu ditali disambungkeun deui ka Allah putus gila dimulai balik sampai ke umur sekian dohir nama menghadap hati kekaran menghadap karena nama Allah sedangkan ari Allah itu bukan nama adalah wujud kita bapak malafatun irhawadisi kiamu binafsi wadanian kudrat iroda ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilmu hayat sama ariman hayat samian basiran mutakabi wujud anu wujud eta mana teangan panggil nyata ayat oge Allah itu tiada lain kajama yang dikehendaki Gusti Allah akan ngasih tahu kepada hamba-hambanya carilah kepada orang yang dipercayai oleh Allah yang telah mengunjukkan aku karena di situ manusia orang itu bukan dia yang adalah Allah. Di manakah? Itulah yang selalu babakan hakikat. Gak bakalan ketemu lamun nanyakeun ka para ustadna masih keneh resep keneh babakan hijab, babakan itu masih keneh babakan ayeuna ilmu tauhid dan keyakinanna masih keneh cacapan banyak anu masih keneh balebadi lain bahasa urang ngalaksanakeun ngagorekeun. Tapi wahai para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bila mana Anda sudah nyampe ke sana, carilah guru Anda kalian, dimanapun Anda, carilah mursyid yang terdekat. Kalau Anda datang ke sana, pasti ke mursyid kalian akan menjelaskan tentang babakan hakikat. Kalau dia masih bingung, ada bingungnya bagaimana, ada yang sudah nyampenya seperti bagaimana tingkatannya, ada yang sudah nyampe pikiran, ada yang sudah nyampe Allah, nyampe di situ masih balik, masih jauh. Allah, nah ini kunci sok lagi karo kunci anu tara dibararikeun ka para jamaahna, anu tara dibikeun ka murid-muridna
takut fitnah. Karena selama ia sabar abad dari Sayyidina Ali sampai sekarang, sampai ke Allah. Nah, kalau Allah di sini sudah bingung, tingkatkan, cari lagi. Di situlah akan ditemui dengan kewalian Allah, dengan mukasyafah, dengan ayat musyahadah. Seandainya kalau yang sudah musyahadah, datangilah orang mursyid itu. Kalau sudah ke musyahadah, sudah menyaksikan kepada Allah, datangi dia akan menjelaskan dia. Kalau sudah musyahadah kamil, datangilah dia, tingkatkan lagi. Kalau sudah musyahadatul kamil, cari lagi musyahadatul baqo. Menyaksikan yang tetap, disitulah makom maksud adalah Rasulullah. Rasul nyampe ka Gusti Allah. Pantas rek ngaji wegah, arek datang wegah, karena babakan ngaji ilmu hakikat itu tiada lain adalah harus mengapabukan iblis, harus nenggelan setan, harus nyepretan bangsa jin anu ana tubuh manusia. Secara dohir memang sudah alhamdulillah, tinggal kita secara sehat jalankan seperti biasa. Jangan sampai berhenti di sini, karena kita besok atau lusa akan pulang di sisi Allah. Seperti apakah pulang kita? Kepulangan kita apakah irji ila rabbiki rojata mardiyah padhuli fi ibadi wadhuli jannati. Apakah orang masuk surga atau masuk kebun tanya ayeuna anu karuhun-karuhun urang anu garantol ibadah seandainya belum bisa pulang. Nah, dengan syariat di situ salatna getol, berarti di situ tentang ruhna masih membutuhkan doa matak aswaja diadakeun ku ulama, diadakeun ku wali songo ngalaksanakeun aswaja ahli sunnah wal jamaah, membutuhkan doa tahlilan warhamna wa'fu'ana irhamna ya arhamar rahimin. Didoakeun, tapi anu kaduakeun lain eta hate teh kana omprengna teu sadar padahal jang maneh eta teh. Nu itu mah di sisi Allah seandainya lamun ngaduakeun tukang paketna, tukang COD-na anu ngausulkeun ka Allah, nah geus nepi. Nah, di dieu COD mah. Tadi jadi ustaz itu COD sih deh. Jadi kurang kalau kita tahlilan dah ngatekeun Pak. Pake panganten. Tetapi di kalau ya. Pakai dia pakai jasa dan almarhum kari-kari tenepi. Oh, pantas ya amplop gede. Tah panganten paket kade tah. Pakai COD dibayar dari tempat kan. Eta teh ustad adu tahlilan adu tukang hadiah teh kudu geus wusul. Hei. Geus nepi. Sorban badan, samping BHS jas badan. Ai hadiah teh nepi ka kalayangan di imahan. Sia mengalah amplop. Coba tinggalkan. Bukan salah, benar, tapi tinggalkan. Jadi itu kena batur teh mere amplop teh kuasa sabab sorban badan. Batur teh kehargaan nyium tangan teh bisa pakai tongkat pakai itu. Tongkat itu hakikat teh dipake. Kan eta tongkat hakikat anu sanjang nepina. Wusul ka Gusti Allah itu bila mana orang disuruh kita memimpin tahlilan atau hadiah atau tukang paket,
maka anterkeun yang sebenarnya berarti ahli korupsi. Dia ada Ustaz berbaikan bakal datang di akhir zaman ulama sarana bada. Aduh. Power jadi ulama dia dengan bisa. Kita ngaturkeun ke nepi. Kita ngaturkeun ke Allah bingung kan apa? Coba. Pangaturkeun ieu ka saya ka Mang Heri, Bang Heru. Mang Heru patekan ieu. Aturkeun. Aya nama-nama ieu. Tapi eueuh jelema nepi moal. Pangaturkeun ieu ka Allah, pangabejakeun doa ieu ti para jamaah karena urang ngaluarkeun ompreng. Ustaz nepi. Ya Allah. Sampaikan kepada Sang Wujud. Karena Allah itu adalah wujud sendiri, Allah banyak korupsi. Bakal benang ku KPK itu. Untuk nepi bakal benang ku KPK benang. Ku malaikat ge kuduan dibenang. Ngomong atuh di jero oge. Urang teh kada. Astagfirullah. Ku malaikat siap teu nepi eta. Teu nepi. Malaikat juga. Ayeuna ku urang diucapkeun karena Allah bingung. Tak berarti kudu mengenal heula tak gelar jadi ustaz dengan beratnya. Ustaz korupsi. Korupsi apa? Kita nyampaikan di ongkosan panggedena 50.000 batur masa 10.000 sewa. Ai mana panggedena tadi sabar pangongkoskeun karena inu loba jamaah panganterkeun kabeh itu kadang-kadang terapi ieu babalas. Allah Akbar, astagfirullah. Adim, dosa unggul geningan. Itulah kita kalau belum mengenal Lailatul Qadar memang seperti itu, manusia bodoh, yakin bodoh. Disebutkan budak jelas disebutkan manusia itu bisa kenal, anu bisa itu hanya Allah. Nah itulah ayat-ayat Lailatul Qadar yang selama ini tidak jelaskan sedikit, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita tiada lain karena Lailatul Qadar itu kita bisa mendatangkan malam ini karena sudah ada cahaya dari Allah. Cahaya itu tidak kelihatan, tapi kalau roh sudah melihat dari cahaya ini, karena keilmuan ini adalah tiada lain hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang bisa mengantarkan, hanya Allah yang bisa memberikan pemahaman. Karena aku tak bisa apa-apa sebagai makhluk la haula wala quwwata illa billah. Berarti kita doa dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli